Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Soundpiece. Oke, di pembahasan kali ini saya akan berbagi tips ya. Gimana sih cara ngekeep baby Channa Auranti supaya baby Channa Auranti kalian nggak mager ya, dan bisa pairing juga ya teman-teman. Oke, sebelum melanjutkan ke video, saya minta support dan dukungannya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan yang paling penting subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis supaya channel Soundpiece lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih. Cekidot. Oke teman-teman, langsung aja ke pokok pembahasan ya. Nah, jadi ini ada satu sampel ya Channa Auranti baby ya teman-teman. Ini kisaran kurang lebih size-nya itu 15-16 cm ya. Nah, kemarin ketika baru saya beli, baru 1 hari saya simpan di tank ukuran 60 ke 30, dia malah mager ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau ngekeep Channa Auranti ya, diusahakan kalau misalkan size-nya itu 14 ya, minimal seperti ini ya. Ini size-nya 16 cm, saya kasih tanknya ukuran 40 ke 30 ya. Jadi intinya supaya si ikannya itu tetap settle ya, tetap aktif. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kasihnya ke tank yang lebih besar, memang itu cepat untuk pertumbuhan, cuman untuk keaktifan ikan itu sangat kurang teman-teman. Jadi kalau misalnya tanknya terlalu besar, otomatis si ikannya pun akan mager ya. Kebanyakan ikannya muncul ada di atas ya, dengan posisi dorsal atasnya itu selalu muncul ya. Nah terus yang kedua, jadi ketika teman-teman udah bikin tank menarik mungkin ya, jadi intinya bikin tanknya itu senyaman mungkin ya teman-teman. Itu yang paling penting, karena kenyamanan ikan juga bisa mempengaruhi keaktifan ikan ya. Nah terus selanjutnya teman-teman bisa mengurangi posisi airnya ya, dari yang tadinya 100% ya, kita bisa kurangi 70% lah ya teman-teman, bisa kurangin. Contohnya seperti ini teman-teman. Makanya kenapa saya kurangin si posisi airnya. Jadi ketika posisi seperti ini yang tadinya mager, dia akan selalu aktif teman-teman. Jadi pengaruh dari pengurangan air seperti ini tuh tujuannya supaya ikannya menguasai si area yang lain di tank ya teman-teman. Nah terus yang selanjutnya dari pola pakan ya teman-teman. Jadi pola pakannya itu teman-teman bisa menggunakan cacing tanah ya teman-teman, apalagi untuk baby Channa Auranti PO ya. Untuk baby Channa Auranti PO biasanya dianjurkan untuk menggunakan cacing tanah. Karena kenapa saya kasih cacing tanah? Karena si cacing tanah itu bagus untuk menyembuhkan si jamur kapas ya. Jadi dikhawatirkan ikan-ikan yang sakit bisa dikasih cacing tanah, karena kalau misalnya ada dorsal atau sirip yang luka, itu cepat sembuhnya teman-teman. Nah terus yang kedua, pakannya itu menggunakan katak sawah ya teman-teman. Jadi katak sawah itu bagus juga untuk mental ya. Nah terus selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau melatih mental ya, kalau mau melatih mental, teman-teman bisa menyediakan 2 kaca ya, 2 cermin ya teman-teman. Jadi ini cermin motor ya, dan ini juga ada cermin yang lebih besar ya. Nah kemarin pas awal-awal saya kasih cermin, ini ikan malah bengong ya. Ketika saya kasih cermin, ini ikannya malah bengong ya. Cuman setelah saya kasih cermin yang besar, alhasil dikasih cermin yang kecil pun dia langsung mau pairing ya. Awalnya seperti ini, dia malah bengong, dikasih kaca dia bengong ya. Tapi kalau misalnya udah dikasih cermin yang besar, dia pasti langsung pairing. Jadi gimana sih caranya supaya si Channa Auranti ini yang tadinya mager muncul ya? Jadi saya udah kasih solusinya ya. Jadi sekarang gimana sih supaya si Channa Auranti ini pairing sama cermin ya teman-teman ya. Nah ingat, perlu teman-teman ketahui ya. Jadi ketika teman-teman mau ngasih kaca atau cermin ke ikannya, diusahakan jangan langsung dekat seperti ini. Jadi diusahakan jangan langsung ditempel si cerminnya, karena ada juga ikan yang langsung dikasih cermin seperti nempel seperti ini, ada yang langsung pairing, ada juga yang diam saja ya. Jadi
Gimana sih tahap yang pertama yang yang bagusnya seperti apa? Lihat, kita bikin si cerminnya itu kurang lebih ada jarak 5 cm lah dari cermin ya. Nah biasanya kalau misalnya ikan yang responnya bagus, dia meskipun cerminnya dekat atau jauh dia tetap flaring ya. Nah ini contoh ya. Jadi sebelum mendekatkan cerminnya, jadi teman-teman bisa kasih dulu dari kejauhan ya. Kalau misalnya nggak ada respon dari kejauhan, coba lebih diperdekat lagi sedikit ya, lebih terdekat. Nah kalau misalkan dengan kasih cermin seperti ini ukurannya kecil, dia masih tetap nggak mau flaring, jadi teman-teman solusinya bisa ngasih cermin yang lebih besar ya teman-teman. Contohnya dengan cermin yang tadi ya. Nah teman-teman bisa kasih cermin yang lebih besar seperti ini ya. Nah caranya gimana ya, jadi teman-teman bisa tempel di sebelah sini teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah tempel ya, udah biarkan saja ya si cerminnya sampai menempel. Kurang lebih teman-teman bisa 1 hari, udah simpan aja ya sampai ikannya mau ada respon ya. Nah nanti ikannya akan mundar-mandir seperti ini. Meskipun yang tadinya mojok, dia akan terpancing ya teman-teman. Ini solusinya kalau misalkan teman-teman nggak punya ikan lagi ya. Jadi kalau misalnya masih ada ikan lagi di teman-teman, kalau misalnya nggak punya cermin yang besar, bisa menyatukan 2 tank ya supaya ikannya saling berhadapan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya ikan lagi ya, terutama khususnya cana, jadi teman-teman bisa menggunakan cermin yang lebih besar. Nah biarkan si ikannya tetap benar-benar seperti ini teman-teman. Jadi intinya teman-teman itu harus sabar ya. Jadi ketika ngekip channel Auranti atau channel-channel yang lainnya, ketika teman-teman channelnya pengen bagus, intinya kuncinya harus sabar ya. Karena treatment seperti ini tidak bisa dengan 1 kali langsung auto bagus, enggak ya teman-teman. Jadi perlu proses ya. Jadi ketika teman-teman ada kesulitan, boleh teman-teman bisa sharing di komen ya, di kolom komentar. Jadi intinya kita lebih dibanyakin sharing ya. Jadi supaya channel Aurantinya lebih bagus lagi. Memang ketika ikan pengen flaring seperti ini tuh memang sedikit agak sulit ya teman-teman. Jadi solusinya ketika teman-teman dikasih cermin yang tadi yang kecil, kalau misalnya ikan teman-teman gak ada respon, jadi teman-teman bisa mengasih cermin yang lebih besar ya. Karena nanti juga ketika ikannya keseringan mojok, akhirnya dia akan ada respon. Nah untuk pakannya tetap ya, diusahakan teman-teman bisa menggunakan katak sawah, karena katak sawah itu bagus untuk mental cana sama gondrongin dorsal ya. Nah untuk supaya lebih gondrong, teman-teman bisa menggunakan cacing tanah ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.